Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Feli. Jadi video kali ini seperti biasa aku mau sharing lagi tentang pergigian aku. Kali ini ada yang baru lagi. Jadi alhamdulillah per hari ini adalah 3 minggu aku pasang behel. Gigi aku di behel tapi tuh kayak ada gigi palsunya. Nah gimana tuh? Jadi cerita ini mungkin bakalan panjang lebar. Nah biar kamu dapetin informasi yang gak setengah-setengah, kamu bisa nonton videoku sampai selesai. Jadi kalau kalian ikutin aku banget, aku tuh memang punya permasalahan gigi yang sampai sekarang itu tuh kayak aku ngerasa gak kelar-kelar sih. Jadi awal mulanya itu kamu bisa lihat gambar ini. Jadi pertama kali aku cabut gigi itu di 10 tahun yang lalu. Itu tuh di gigi geraham sebelah kanan. Terus di 10 tahun yang sama juga aku tuh cabut gigi aku yang kedua kalinya. Itu tuh di geraham atas sebelah kiri. Terus 2 tahun yang lalu aku itu PSA 2 kali. PSA itu perawatan saluran akar gigi, dimana gigi aku tuh kayak bolong kecil banget, tapi tuh nyakitin gitu, tapi tuh sakit banget gitu. Nah itu tuh aku PSA di gigi apa sih namanya, gigi susu ya, gigi susu di kanan dan kiri yang atas ini. Nah setelah PSA itu tuh aku sempet kayak cabut gigi yang ketiga kalinya. Itu ada di videoku yang ini ya teman-teman. Jadi aku cabut gigi yang ketiga kalinya di gigi geraham di samping gigi yang emang udah nggak ada. Itu tuh karena emang posisi mahkotanya tuh udah habis. Sebenarnya sih nggak sakit ya, cuman karena aku ngerasa kalau gigi bolong terus udah ditambal terus tapi kayak kebongkar lagi kayaknya udah nggak bisa dipertahanin sih, dan kayak nyimpen sampah aja gitu ya di dalam mulut. Makanya akhirnya aku tuh cabut gigi yang ketiga kalinya di gigi geraham aku yang sebelah kanan. Nah dari situlah total gigi ompong aku itu sebenarnya ada 3 nih. Gigi geraham 2 di sebelah kanan bawah dan gigi geraham 1 di sebelah kanan atas. Dan setelah aku cabut gigi geraham aku yang ketiga kalinya, akhirnya aku tuh memutuskan untuk pakai gigi palsu Valplus. Itu tuh ada di videoku yang ini ya. Jadi kurang lebih hampir 2 tahunan aku pakai gigi palsu Valplus, dan aku ngerasa kayak nyaman banget, bener-bener ngebantu banget. Aku yang dulunya cuman makan di sebelah kiri doang, aku jadi kayak bisa leluasa gitu ya, makan di sebelah kanan dan kiri. Jadi setelah 2 tahun aku pakai gigi palsu Valplus di 2 geraham bawah ini. Nah gigi geraham aku yang atas ini kan nggak aku pakein gigi palsu ya. Nah aku tuh sempet kayak pengen pasang gigi palsu juga di sebelah kanan atas gitu, tapi kayak ngerasa nanti deh gitu ya kan. Nah ini yang nggak disangka-sangka, jadi waktu Agustus 2021 kemarin tambelan dari gigi PSA aku tuh kebongkar guys, makanya aku tambel lagi tuh ya kan. Nah pas tambel lagi ternyata Februari kemarin banget tambelannya tuh kayak lepas gitu loh, dan itu tuh mengakibatkan gigi PSA aku itu tuh kayak radang gitu gusinya, dan ternyata itu tuh ngebuat mahkota si giginya itu habis. Jadinya gigi PSA aku itu hanya tinggal mahkota yang bagian depan aja. Nah karena aku ngerasa tuh kayak gak nyaman banget sama mahkota gigi aku tuh yang goyang, akhirnya pada saat aku konsultasi dokter tuh bilang kalau ini tuh harus dicabut. Makanya aku kayak gak nyangka banget aku harus cabut gigi aku yang keempat kalinya. Jadi kalau dari kasus gigi aku ini, dokter itu kasih kayak beberapa solusi. Yang pertama itu pasang gigi palsu Valplus lagi ya. Karena dengan pengalaman aku yang udah pernah pakai gigi palsu Valplus, kan aku juga jadi tahu dan udah tahu juga gitu rasanya tuh kayak gimana. Cuman menurut aku kalau aku pasang gigi palsu Valplus lagi di gigi kiri aku yang atas ini, itu tuh kayak ngejomplang gitu. Maksudnya tuh kayak gini loh, posisi giginya kan yang ini ompong, yang ini ada, yang ini tuh ompong, posisinya tuh begini. Dan karena aku udah pengalaman di gigi palsu Valplus, ketika aku mau pasang, yang aku ngerasa di sebelah kanan yang gigi palsunya itu berdempetan aja, kadang-kadang tuh ada ngerasa kayak gigi di sebelahnya itu sakit pada saat aku mau pasang, apalagi di gigi kiri dengan posisi gigi yang ngejomplang gitu. Aku sih yakin bakal ada ngerasa kayak nggak nyamannya ketika aku mau pasang ataupun mau cabut gigi palsu Valplusnya gitu. Apalagi ada gigi di tengah-tengahnya gitu. Aku takut gigi yang tengahnya itu bakalan ikutan goyang juga, karena saking seringnya kalau pasang gigi Valplus itu kan harus dicabut dan dipasang gitu ya teman-teman. Solusi yang kedua ya pastinya biar akunya juga nyaman, itu ada
pasang gigi palsu yang mahkotanya aja, tapi gigi aku tuh harus ada yang dikikis gitu, dan itu tuh biayanya sekitaran 9 jutaan ya. Atau gigi palsu yang permanen itu lebih mahal lagi lah, pokoknya aku nggak bisa sebutin harganya, pokoknya itu mahal banget. Sedangkan kalau gigi palsu Valplus ini di pengalaman aku tuh sekitaran 3 jutaan gitu. Nah terus kebetulan banget karena aku tanya tentang behel, aku tanya kalau gigi aku di behel tuh gimana kan, karena dengan posisi gigi aku tuh yang bawahnya berantakan, terus gigi aku juga sebenarnya kan udah habis nih, udah banyak yang ompong, kalau dimundurin ke belakang tuh gimana gitu. Nah ternyata setelah dokternya itu cek gigi aku, dokter malah menyarankan oh kalau di behel juga bisa, apalagi dengan posisi gigi atas aku yang ini nih teman-teman, kamu bisa lihat ini tuh bisa mengakibatkan juga gigi bawahnya itu bisa lama-lama tuh ke depan, karena gigitan aku tuh sebenarnya dari dulu pun udah salah gitu. Jadi emang bener-bener banyak banget masalahnya nih gigi aku nih yang gak kelar-kelar. Jadi aku memutuskan untuk ya kalau misalkan emang masih bisa di behel ya oke, aku lebih pilih di behel sih, karena kan gigi aku di behel juga gigi aku rapi gitu ya kan. Walaupun endingnya tuh nanti kalau aku giginya udah rapi setelah aku pakai behel ini, aku akan tetap pakai gigi palsu kayak gitu teman-teman, karena gigi yang hilang itu adalah gigi yang terpenting, yaitu gigi geraham aku. Cuma kalau aku di behel ini itu tuh pertama gigi aku jauh lebih rapih, yang kedua ada kemungkinan gigi aku yang tadinya ompong 4 itu bisa jadi ompong 2 aja, karena kan gigi aku bakal mundur nih ya kan. Itu kayak jauh lebih rapi sih kayak gitu, makanya aku pilih behel. Jadi dengan pilih behel ini meminimalisir lagi gigi aku yang gigitannya itu salah biar bener gitu ya, karena bener-bener setelah dokter aku itu lihat kondisi gigi aku yang berantakan banget, itu tuh bakal ada kemungkinan nantinya gigi aku tuh bisa goyang, apalagi dengan gigitan aku tuh yang nggak pas gitu. Jadi oke, akhirnya aku memutuskan untuk behel. Nah itu dia permasalahan gigi aku di awal yang akhirnya aku memutuskan untuk pakai behel, karena banyak banget nih teman-teman yang tanya ke aku, apalagi buat teman-teman yang udah pernah nonton video aku tentang gigi palsu Valplus, jadi bertanya-tanya kan, nah terus gigi palsu aku tuh kemanain. Nah jadi setelah aku pakai behel, gigi palsunya itu udah nggak kepake, udah nggak kepake gitu, di rumah aja gitu, udah nggak bisa lagi aku pakai gitu. Oke, sekarang aku kan ngebahas tentang behelnya. Kalau tadi kan aku ngebahas tentang awal mulanya kenapa aku pakai behel ya. Jadi per hari ini aku buat video ini nih aku udah 3 minggu gitu pakai behel. Jadi aku tuh pasang behelnya di klinik gigi yang aku pernah PSA 2 kali, pernah pasang gigi palsu Valplus, dan akhirnya aku ke klinik ini lagi untuk pasang behel. Kemarin pas aku cabut gigi yang keempat kalinya juga aku di sini juga. Oke, aku kan ngebahas berapa sih sebenarnya biaya pasang behel. Karena kemarin itu kan aku upload pemasangan behel itu di Instagram Reel sama TikTok aku ya. Jadinya banyak banget yang minta di spill berapa aku pasang behel. Jadi sebenarnya ternyata kalau pasang behel itu beda gigi, beda harga teman-teman. Kalau aku sering banget denger itu kan pasang behel itu sekitar 3 jutaan ya. Nah tapi ternyata semakin berat kasus giginya atau semakin berantakan giginya, itu tuh semakin mahal ya. Semakin mahal ya. Ini aku agak susah nih ngomongnya. Jadi kalau di gigi aku pribadi yang memang agak berantakan nih yang gigi bawahnya, itu tuh aku pasang behel di harga 8 juta. Tapi 8 juta itu alhamdulillah kemarin aku baru banget dapat promo diskon 10%, lumayan banget. Jadi aku pasang behel ini di biaya 7.200.000. Nah tapi bukan cuman biaya pasang behel aja. Jadi kalau kalian lihat di konten creator lain yang upload atau sharing tentang perbehelan, pasti sebelum di behel itu kita akan kita akan melalui proses yang namanya itu, biasanya sih kalau orang-orang itu di ronsen dulu giginya, terus kayak dicetak dulu. Nah kebetulan banget nih kalau aku pribadi, pada saat aku mau pemasangan behel ini, aku tuh sama sekali nggak ronsen gigi guys. Karena apa? Ini kalau kata dokternya ya, karena gigi aku kan udah kelihatan kosongnya, udah kelihatan banyak space yang kosong gitu. Jadi mempermudah gigi untuk mundur ke belakang. Makanya kalau di aku pribadi, aku tuh nggak ronsen gitu guys. Karena biasanya kalau ronsen gigi sebelum di behel itu tuh ada 2, namanya ronsen
ini sama ini nih. Ini aku lupa namanya, ini aku cantumin aja ya. Jadi karena aku nggak disuruh ronsen, tapi aku bilang ke dokter aku bahwa dulu sebelum aku cabut gigi Graham yang ketiga kalinya, aku tuh pernah ronsen gigi dulu kan. Nah itu tuh aku akhirnya bawa ronsenan gigi aku yang dulu itu aku kasih ke dokter aku pada saat aku sebelum pasang behel gitu. Nah kalau di aku pribadi, aku sebelum di behel itu gigi aku dicetak. Nah untuk biaya cetak giginya kalau di klinik aku itu 295.000. Jadi biaya yang aku keluarin pada saat aku pemasangan behel adalah 7.200.000 plus 295.000 kayak gitu guys. Nah kalian bisa lihat nih gigi aku pas dicetak. Jadi gigi aku tuh seberantakan itu guys, gigi bawahnya apalagi. Nah kalau kalian lihat di sini ya, itu emang gigi aku bener-bener ompongnya tuh kayak jomplang banget kan, yang kiri atas itu. Makanya aku memilih behel gitu teman-teman. Next, sebenarnya gimana sih rasanya pasang behel pertama kali? Jadi jujur banget dari aku pertama kali pasang behel itu kan jam 12 siang pada saat bulan puasa ya. Waktu pertama kali pasang sih aku ngerasa nggak yang gimana-gimana ya. Kalau dibilang aneh, nggak terlalu aneh sih, karena mungkin posisi gigi aku kan bukan tonggos ya, jadi aku ngerasa nggak terlalu penuh di mulut aku gitu. Aku ngerasa kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Nah terus yang aku rasain sehari 2 hari itu aku ngerasa gigi aku tuh kayak kencang banget, kayak diikat gitu rasanya. Kalau dibilang sakit atau enggak, kalau yang aku dengar-dengar dari teman-teman yang sering sharing di YouTube, mungkin sakitnya itu tergantung giginya kali ya. Jadi karena aku tuh udah hatam banget ya, atau aku tuh emang udah sering banget sakit gigi, jadi aku ngerasa kalau pasang behel itu enggak sakit ya. Jadi lebih sakitan sakit gigi guys dibanding pasang behel. Itu sama sekali nggak sakit gitu ya. Jadi setelah 1, 2, atau 3 harian itu kan aku ngerasa gigi aku tuh kencang. Nah pas gigi aku kencang itu aku nggak ngerasa sakit. Tapi di sekitaran sekitaran 4 hari kesono itu gigi aku tuh, gigi atasnya itu mungkin kayak lagi bergerak atau gimana ya, aku nggak ngerti deh. Jadi pas gigi sama-sama ketemu ya, jadi misalkan ini gigi atas nih, ini gigi bawah nih. Pada saat gigi atas dan gigi bawah tuh ketemu begini, nah itulah teman-teman baru yang dinamakan sakit gitu. Jadi sakitnya itu pada saat gigi atas dan bawahnya ini ketemu kayak gitu. Makanya seminggu pertama waktu aku abis pasang behel, aku tuh tidurnya kayak mangap kayak gini, atau enggak kayak gini. Jadi bener-bener gigi atas dan bawah itu jangan sampai ketemu, karena kalau sampai ketemu tuh sakit banget kayak gitu. Nah sekarang udah lewat 2 minggu, aku ngerasa tuh kayak ada beberapa gigi tertentu yang dia itu lagi apa ya, aku nggak ngerti dia lagi bergerak atau gimana, tapi kayak sakit gitu ya. Kalau dipegang tuh sakit gitu, kalau kita mainin pakai lidah tuh sakit guys kalau tersentuh gitu. Nah sekarang udah mau 3 minggu ini aku ngerasa gigi aku udah nggak sakit, cuman yang bikin gak enak itu gigi aku tuh kayak mati rasa gitu. Jadi pada saat aku ngegigit itu tuh kayak gak ada rasanya sama sekali gitu. Aku tuh kayak ngerasa gak mampu untuk ngegigit makanan gitu, saking gigi aku tuh kayak gak ada rasanya gitu ya teman-teman. Kayak gitu sih. Terus juga alhamdulillah kalau di aku pribadi udah hampir 3 minggu ini, jangan sampai deh pokoknya, alhamdulillah aku gak sariawan sih. Karena mungkin karena gigi aku juga nggak terlalu penuh, karena banyak space yang kosong ya, makanya mulut aku tuh nggak yang penuh banget. Jadi si bracketnya ini tuh nggak terlalu nyentuh bibir aku gitu, jadinya emang agak jauh jaraknya. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang aku nggak sariawan gitu, alhamdulillah. Pokoknya jangan sampai deh. Nah terus gimana nih kalau kita mau makan pada saat pasang behel? Jadi kalau aku pribadi ya, ini nggak tahu kenapa, aku ngerasa nggak terlalu ribet sih sama makanan. Jadi kalau yang aku denger itu kan banyak teman-teman yang pasang behel itu makannya susah, terus harus makan pakai bubur. Nah aku tuh semenjak pakai behel tuh aku nggak pernah makan bubur. Jadi makanan yang aku makan itu adalah kayak kentang, aku rebus bener-bener sampai lunak banget, terus aku bejek. Terus kayak brokoli juga aku rebus sampai matang, sampai aku bejek gitu, aku ulek gitu ya maksudnya. Terus kayak tahu goreng itu tuh aku ulek segala macam.
Jadi aku ngerasa nggak apa ya, nggak yang kesulitan banget sama makanan, karena makanan yang aku makan itu aku ulek lembut banget kayak gitu. Jadi ya aku tetap masih bisa makan enak gitu. Dan itu makanannya itu aku kasih sambal, jadinya nggak terlalu hambar-hambar banget. Dan nggak tahu kenapa pas aku pasang behel, BB aku tuh nggak turun. Jadi aku kan sering banget nih dengar teman-teman tuh yang pasang behel tuh bakalan BB-nya tuh turun gitu ya di minggu atau 2 minggu pertama. Tapi ini BB aku tuh nggak turun guys, padahal udah aku bantu puasa juga gitu. Aku nggak ngerti sih, ini karena emang BB aku yang mau udah stuck gitu-gitu aja tuh gimana. Tapi memang aku ngerasa kalau dari segi makanan, aku tuh ngerasa kayak aku masih bisa makan nasi, aku masih bisa makan ayam kayak gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang ngebuat ya BB aku ya biasa-biasa aja gitu. Dan aku juga masih bisa ngemil kayak es krim, kayak coklat kayak gitu sih. Jadi pakai behel ini kalau di aku pribadi tuh sama sekali nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu aku tuh cuman nggak bisa gigit aja gitu. Makanya aku tuh makan makanan yang lunak-lunak gitu, yang gampang aku telan seperti kentang, aku ulek kayak gitu. Jadinya kan bisa langsung dikunyah-kunyah bentar lah ya di bagian geraham pojok, terus aku telan deh kayak gitu guys. Oke teman-teman, itu dia sharing pengalaman aku pasang behel. Jadi aku ngerasa kayak aduh, kok hidup aku tuh banyak banget pengalamannya ya, mulai dari pasang gigi palsu Valplas. Terus aku nggak nyangka banget sih di dalam hidup aku itu aku bakal ngerasain di behel gitu. Aku ngerasa kayak sekarang tuh jauh lebih pede ketika aku ngomong, karena gigi aku yang berantakan ini tuh kayak nantinya itu tuh bakal lebih rapi gitu kan. Dan kalian harus banget tahu, muka aku tuh nggak simetris. Jadi kalau kalian ngeh ya, jadi muka aku yang sebelah kiri itu tuh turun, nah kayak gini turun. Itu tuh karena 10 tahun aku selalu makan di sebelah gigi kiri. Nah itu akibatnya tuh bener-bener fatal banget. Dan aku nyesel banget kenapa nggak dari dulu, dari 10 tahun yang lalu pada saat aku cabut gigi yang kedua itu aku nggak pasang gigi palsu. Ini kalau udah kayak gini nih, ini udah nggak simetris kayak gini tuh nggak bisa balik lagi guys. Jadi kalau kalian punya gigi ompong, kalian bisa nabung dari sekarang untuk pasang gigi palsu ya. Gigi palsu yang paling murah itu gigi palsu Valplas. Itu video data lengkapnya pada saat aku pasang gigi palsu Valplasnya itu ada di videoku yang ini. Kalian bisa langsung aja nonton. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi aku ya. Oke? Jadi kalau masalah gigi itu jangan sampai diabaikan. Ini aku benar-benar super duper nyesel banget. Sekarang barulah di umur aku yang mau 31 ini, aku baru kayak sadar pentingnya kita tuh peduli sama gigi kita teman-teman ya. Meskipun sebenarnya gigi tuh nggak terlalu kelihatan amat kan, cuman kayak sekarang tuh nyeselnya tuh kayak aduh, kenapa nggak dari dulu aku pasang gigi palsu Valplas, terus kenapa kayak nggak dari dulu aku pasang behel. Karena kalau dari dulu aku pasang behel tuh nggak akan separah ini gitu ompongnya teman-teman, begitu sih. Jadi segitu aja sharing aku tentang pergigian aku. Jangan bosan-bosan ya, jadi emang gigi aku tuh bermasalah banget. Nah pokoknya kalau kalian mau lihat video-video aku tentang gigi, nanti linknya itu akan aku taruh di deskripsi aku. Jadi kalian bisa langsung aja klik dan nonton. Jadi semoga sharing aku ini bermanfaat. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.